Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Bahwa setiap langkah kaki, ayunan tangan, detak jantung, kedipan mata, tetesan darah, itu semua tidak terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kullu amalin wa lam yubda bi amrillah. Setiap amal perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan ucapan alhamdulillah wa huwa aqam, maka dia putus, tak dapat amal itu dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka subuh yang mulia ini kita awali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Hari yang mulia, sayyidul ayat, penghulu dari seluruh hari, di tempat yang paling mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang baik, orang yang soleh dan solehah insyaallah. Berada pada hari yang baik, hari Jumat, berada di tempat terbaik di rumah Allah Subhanahu wa taala, bersama orang-orang baik, orang yang soleh dan solehah, bersama di dunia, maka insya Allah akan bertetangga di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahwa setiap langkah kaki, ayunan tangan kita ini semua tidak pernah terlepas daripada nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tantang kita orang Islam, ingin tantang orang-orang yang beriman. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung berapa banyak nikmat Allah yang kita terima, apakah mau dijadikan alat untuk menghitung? Mau daun-daun yang ada di seluruh muka bumi dijadikan sebagai kertas, ranting kayu dijadikan sebagai pulpen, dan seluruh air laut yang ada di atas muka bumi mau dijadikan sebagai tinta untuk menulis berapa banyak nikmat Allah, tetap ujung ayat Allah katakan la tuhsuha, tak akan pernah bisa. Bagaimana mungkin kita akan bisa menghitung nikmat Allah? Nikmat yang kecil, yang sepele, yang remeh-temeh saja. Kadang-kadang kita manusia tak menganggap itu nikmat. Mana contohnya Pak Ustaz? Mengedipkan mata. Mengedip mata itu nikmat Allah. Ada sebuah saat mata berkedip. Tapi pernah tak Bapak itu menghitung berapa kali siang malam Bapak berkedip? Tak pernah kita hitung. Sempatlah nikmat itu dicabut Allah, tak pandai mata kita berkedip. Memberolah kita lima tadi, dari pagi jatuh sampai lolok balik. Detak jantung cuma letak tangan di dalam. Detak jantung itu adalah nikmat Allah. Andaikan detak jantung itu nikmatnya dicabut Allah, selesai. Pengumuman di masjid pagi-pagi dengan awal kata yang paling mengerikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu nikmat yang paling besar yang diberikan Allah. Maka berapa banyak orang yang tak menganggap itu nikmat. Itu kan memang pekerjaan jantung Pak Ustaz, itu memang pekerjaan mata yang berkedip, tapi itu semua tidak pernah terluput daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur atas nikmat Allah merupakan sebuah kewajiban. Maka bersyukur dengan cara lisan, bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Lalu apakah cukup saja dengan lisan? Tidak, mesti ada bukti dengan perbuatan. Intisalun awamirillah wa yajtanibun nawahi, itu adalah bukti nyata sebagai bukti perbuatan kita
Mudah-mudahan kita yang berada di rumah Allah ini termasuk golongan hamba-hamba yang syakirin, hamba-hamba yang pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada junjungan alam akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas min az-zulumati ila nur. Dia adalah akhir dari sekalian nabi. Wa imamur rasul, dia panutan umat sekalian, imam dari seluruh rasul. Akhrajan nas min az-zulumati ila nur. Dia panutan umat. Ibarat di tengah kegelapan, dia bagaikan suluh sebagai pelita penerang yang membawa akidah percaya kepada Allah, beragama Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama, sesungguhnya agama yang benar dan diakui di sisi Allah adalah agama Islam. Maka nikmat terbesar itu ada 3 watak. Yang pertama nikmat iman, nikmat istiqomah dalam beriman. Yang kedua nikmat sehat. Yang ketiga nikmat umur yang panjang. Maka 3 ini nikmat yang paling terbesar di antara yang besar yang masih kita terima sampai subuh ini. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat sehat, Allah berikan nikmat umur yang panjang, dan yang paling terpenting Allah berikan nikmat iman dan istiqomah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian subuh kita pada kesempatan kali ini, kami hanya mengutip sebuah kisah dari salah seorang sahabat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, karena Nabi itu memilih sahabat kawan tidak pandang bulu dan tak pandang orang. Semua memilih sahabat. Maka ada salah satu sahabat Nabi yang tua, sudah buta. Pertama tua, yang kedua buta. Ketika sahabat Nabi itu berjumpa dengan Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, rumahku jauh. Rumahku jauh dari masjid ya Rasulullah. Mataku buta. Tak ada yang membimbing menuntut aku datang ke masjid. Bolehkah aku sholat di rumah ya Rasulullah?" Rasul terdiam sejenak. Setelah itu Rasul balik bertanya kepada sahabat tadi. Apa kata Rasul? Apakah engkau mendengar suara azan? Kata sahabat tadi bernama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum. Apakah engkau mendengar suara azan, hai Abdullah bin Umi Maktum? Ya, aku mendengar ya Rasulullah. Kalau kau dengar suara azan, berarti kau tetap mesti sholat berjamaah ke masjid. Apakah sahabat Rasulullah mengeluh? Tidak. Dia terus berjalan, terus jamaah ke masjid. Rumahnya jauh, orang buta, sehingga dia selalu 5 waktu datang ke masjid. 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, datang terus ke masjid sholat berjamaah. Hingga pada suatu hari Abdullah bin Umi Maktum ini tersandung lalu terjatuh, berdarah kakinya sampai darah dan menetes di atas tanah. Lalu dia bangun lagi. Habis bangun dia tetap melangkah menuju ke masjid, tak mengurangi rasa semangat dan keinginannya untuk sholat berjamaah di masjid. Dia terus berjalan. Setelah tersandung dan terjatuh tadi, ada seorang pemuda yang selalu menuntun Abdullah bin Umi Maktum tadi. Berangkat dari rumah, datangnya ke rumah Abdullah bin Umi Maktum, dijemputnya. Habis itu dipegangnya tangan Abdullah bin Umi Maktum, dibimbingnya sampai ke masjid. Sampai di masjid, selesai sholat, dibimbingnya pulang balik ke rumah. 5 waktu siang malam itu dia buat. Pemuda tadi yang punya kerja. Apakah sekali 2 kali saja Ustaz? Apakah sekali 2 kali saja? Tidak. Terus dia bimbing, dijemput, diantar ke masjid, selesai sholat, lalu diantar lagi pulang ke rumah. Sampai suatu hari Abdullah bin Umi Maktum bertanya, karena selama Abdullah bin Umi Maktum tak pernah bertanya
Apa kata yang mengantar tadi? Kau tak perlu tahu siapa namaku, dan kau tak perlu mendoakan aku dalam kebaikan, karena aku adalah iblis. Iblis Bapak Ibu. Lalu Allah bin Maktum bertanya lagi, kenapa engkau yang semestinya tugasmu adalah menghalang-halangi orang supaya datang ke masjid, menghalang-halangi orang supaya tak sholat berjamaah ke masjid? Lalu kenapa, bagaimana mungkin kau menuntut aku yang buta, aku yang jauh datang ke masjid, lalu kau antar lagi balik ke rumah? Apa sebenarnya yang terjadi? Kata iblis, dulu ketika kau tersandung dan terjatuh kakimu berdarah, ketika itu Allah, malaikat di seluruh langit, aku dengar beristighfar meminta ampunkan dosa-dosamu. Lalu Allah menjawab, separuh dari dosamu setelah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar separuh dosamu telah diampuni Allah gara-gara terjatuh sholat berjamaah ke masjid, maka aku langsung turun tangan membimbingmu datang ke masjid, balik dari rumah, supaya kau tak terjatuh sekali lagi. Andaikan kau terjatuh sekali lagi, Abdullah bin Umi Maktum, habislah dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kawan lagi nanti di neraka. Jadi begitu rupanya Bapak Ibu, iblis dicon itu aku bosan. Nak jantung yang menino suara, anda akhirnya wapas kita sekian awal ibadah yang penting yang terjatuh. Kalau sempat terjatuh, habis dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa hikmah dari kisah ini Pak Ustaz yang bisa kita ambil? Hikmahnya adalah istiqomah di dalam beribadah itu berbuah keampunan dan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diamalkan Abdullah bin Umi Maktum. Dia terus istiqomah datang ke masjid dengan kekurangan yang serba buta, mata tak dapat melihat, rumah yang jauh dari masjid, tapi dia tetap istiqomah. Walaupun sudah pernah menawar kepada Rasulullah supaya sholat di rumah, tapi kata Rasul mesti tetap ke masjid, tapi dia tidak pernah mengeluh dan terus datang ke rumah Allah, istiqomah dalam ibadah tadi. Makanya Allah ampunkan dosanya, Allah ampunkan segala silap salahnya, karena dengan kekurangannya dia terus istiqomah dalam beribadah. Hari ini berapa banyak orang yang masih melihat matanya, masih terang-terang matanya, tapi mata itu yang sudah dikencing oleh setan hingga subuh ini tak bangun datang ke masjid. Hari ini berapa banyak orang yang datang jauh dari rumah, dari masjid, tapi ada orang yang rumahnya di sekitar masjid, tapi tak datang mau sholat subuh, tak mau datang sholat berjamaah ke masjid. Maka banyak filosofi kata-kata yang begitu menyentuh sekarang. Kalau awak tengok, kita lihat di berbagai masjid banyak spanduk-spanduk keren sekarang, karena menghimbau orang ibadah sama macam rokok. Rokok dulu menghimbau orang supaya tak merokok, panjang kata-katanya. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, gagal ginjal dan lain sebagainya. Tapi makin banyak juga orang merokok. Akhirnya bahasanya sekarang dipersingkat lagi. Rokok membunuh. Betul atau tidak? Nah, besok kalau dipersingkat lagi, yang merokok mati. Nah, itu bahasa ini. Jadi di masjid sekarang ada panggilan, ada satu bahasa keren. Lebih baik kehilangan sandal di masjid daripada tak pernah terlihat sandalnya di masjid. Kan ada bahasa yang keren sekarang. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, kata pemuda, tapi masjid kan kulewati. Ini yang salah, maka dibalas dengan kata-kata. Maka datang ke masjid, istiqomah datang ke masjid ini adalah sebuah amalan yang berbuah yang manis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap yang istiqomah tadi akan berbuah surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabbu Allah, fastaqimu, summa istaqimu, kemudian dia istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam ketegakan
Allah takhafu, jangan kau merasa takut, wala tahzanu, jangan kau merasa sedih, wa absirul jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang sudah dijanjikan kepadamu. Setelah orang yang istiqomah berpegang teguh dengan mengucapkan aku penyembah Allah, Rabb Allah, Tuhan Allah, lalu dia istiqomah, dia berbuat baik, beramal, beribadah, sehingga sampai dia mati dia tetap istiqomah, pegang teguh kalimat itu, maka di dunia saja malaikat sudah diutus Allah untuk turun menjaga orang-orang yang istiqomah. Maka yang pertama, orang yang istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ibadah, berbuat kebaikan. Yang pertama, Allah takhafu, jangan kau takut, jangan kau merasa takut, kata malaikat. Apa yang mesti kita takutkan? Orang yang sudah istiqomah dan tak akan pernah lagi merasa takut, Bapak Ibu. Kenapa dia takut? Tak ada yang dikhawatirkan. Masalah hidup sudah dijamin Allah, masalah rezeki sudah dijamin Allah, kebahagiaan sudah bersemayam di dalam hati. Itu hebatnya orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada lagi hari ini orang banyak orang sekarang ini khawatir, takut, cemas anaknya tak makan, cemas anaknya tak punya rumah, cemas dia tak punya baju. Khawatir hari ini kita banyak orang anaknya sudah menikah tapi belum punya rumah. Berapa banyak orang yang khawatir hari ini berbuat sesuatu yang diharamkan Allah, tipu, riswah, nepotisme, semuanya demi lambung, demi nasi, takut lapar, takut tak makan, akhirnya berbuat sesuatu yang tak diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah istiqomah di jalan Allah, rasa takutnya sudah habis untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah istiqomah berjalan di atas jalan kebenaran, dia tak akan ada lagi rasa takut kepada makhluk manapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah rezeki apa lagi yang mau ditakutkan? Dalam Al-Qur'an Allah sudah jelaskan, wa ma min dabbatin fil ardi wa ma min dabbatin, setiap binatang yang melata alam ardi di atas bumi ini, illa Allah rizquha, kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pegangan orang yang beriman masalah rezeki, Bapak Ibu, sehingga dia tak perlu lagi langkah minta siang malam mencari rezeki, karena sudah ada jaminan. Wa ma min dabbah, setiap binatang yang melata, kata Allah. Kenapa di dalam Al-Qur'an itu yang melata yang dikatakan Allah? Banyak binatang yang berjalan, banyak binatang yang melompat, yang memanjat. Kenapa yang melata yang Allah katakan dalam Al-Qur'an? Karena setiap yang melata itu pasti tak punya kaki, Bapak Ibu. Yang tak punya kaki saja sudah dijamin Allah rezekinya, apalagi kita manusia yang punya kaki, punya tangan, punya pikiran, sudah dijamin Allah rezeki kita. Tapi jangan siap ini nanti Bapak Ibu sampai di rumah tak lagi tak ruko, tak lagi jualan, tak lagi ke kebun. Pas nanti Bapak dibangunkan Ibu, bang, abang nanti tak buka kedai, abang pagi pun tak jualan, rezeki sudah dijamin Allah Adinda. Kalau ada lagi ibu macam itu, ibu jangan marah, ibu diam saja. Ibu bangunkan, katanya dia tak mau kerja, tak mau berjualan, tak mau buka ruko, katanya rezeki sudah dijamin Allah. Ibu tak usah marah, ibu diam saja. Ibu tak usah masak nasi, nanti jam 10 bangun dia bangun, tadi bukanya medikol. Tadi dah mana nasi kita? Nah, balas langsung, rezeki sudah dijamin Allah. Cucu kata suka medikol muncul gitu. Jangan nanti setelah ini kita tak lagi berusaha, tidak ada lagi ikhtiar, karena walaupun rezeki sudah dijamin Allah, tapi mesti tetap harus ada ikhtiar, mesti harus ada tetap usaha. Lah jelas medikol kosong, sudah jelas beras tak ada. Ibu-ibu di rumah macam itulah.
sudah dijamin Allah dari salah pengertian. Mejikon kosong beras tak ada, duit habis. Aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Habis di pantainya tergini. Kira-kira yang datang rezeki apa malaikat mau? Malaikat mau mati tidak makan. Itu bohongan namanya. Jadi harus tetap ada ikhtiar, harus tetap ada usaha. Tapi jangan hanya usaha saja, tapi tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah istiqomah dalam ibadah. Dia hilang rasa takutnya terhadap rezeki karena rezeki sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Sumastaqimu, lalu kau istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia sudah diberikan Allah kebahagiaan dan di akhirat nanti sudah dijamin Allah surga untuk kita. Wa abashirul jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah engkau bersedih, janganlah engkau takut. Wa abashirul jannati allati kuntum tu'adun. Justru engkau mesti bahagia. Kenapa? Karena ada surga yang sudah dijanjikan Allah kepada kita. Maka istiqomah inilah yang paling penting Bapak Ibu. Di dalam setiap doa selipkan, ya Allah, istiqomahkanlah kami di dalam jalan Allah, istiqomahkanlah kami di dalam iman, istiqomahkanlah kami untuk terus sholat berjamaah ke masjid, istiqomahkanlah kami untuk terus baca Quran, istiqomahkanlah kami untuk selalu bersedekah di dalam ya Allah. Sampai kapan? Sampai malaikat maut datang menjemput. Sampai mati orang akan tetap sholat di masjid Bapak Ibu. Jangan nanti tiba-tiba ada orang yang selama ini tak pernah ke masjid, sekarang datang dia ke masjid. Yang selama ini tak pernah membagi sembako, tiba-tiba datang dia membagi sembako. Hati-hati Bapak Ibu, berarti dia caleg. Karena ada tujuan selain daripada mengharapkan ridho Allah. Maka kita tidak ada yang kita harapkan di dunia ini, hanya kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi, hanya Allah yang kita maksud. Wa ridho maksudi, dan ridho Allah itulah yang kita cari. Kita masuk surga bukan karena amal. Bapak Ibu masuk surga bukan dengan sholat itu, bukan dengan sedekah, bukan dengan amal zikir baca Quran. Tak ada orang yang masuk surga dengan sholatnya, tak ada orang yang masuk surga dengan sedekahnya. Lalu dengan apa kami masuk surga ya Pak Ustaz? Kita masuk surga dengan ridho Allah. Lalu bagaimana cara mencari ridho Allah? Itulah dia dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan infak, dengan wakaf dan lain sebagainya. Itu semua adalah jalan kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu adalah istiqomah di jalan kebenaran, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqomah khairun minal karomah, kata ulama. Ulama sepakat istiqomah itu jauh lebih baik daripada sebuah karomah. Karomah itu kelebihan yang diberikan Allah kepada orang yang soleh, kepada orang yang dekat dengan Dia, maka diberikan karomah kelebihan. Itu namanya karomah. Dan karomah itu lebih baik lebih baik dibandingkan istiqomah. Istiqomah itu lebih baik dibandingkan karomah. Kenapa demikian? Ulama berpendapat setiap karomah tak akan pernah diperoleh dan tak akan dapat diraih tanpa adanya istiqomah. Para guru kita, ulama-ulama kita, mungkin kita pernah dengar dia punya karomah, jalan di atas air, melayang di atas awan. Terbanyak karomah-karomah guru-guru, mursyid-mursyid kita. Semua itu mereka peroleh karena adanya istiqomah dalam beramal. Maka istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Sadar istiqomah khairun minal karomah, lebih baik daripada 1000 karomah. Maka ini yang mesti kita pelajari, mesti kita ambil pelajaran sampai pagi ini. Mudah-mudahan Allah masih tetap dirikan istiqomah di dalam hati kita. Sebenarnya istiqomah itu tak berat, Bapak. Sebenarnya istiqomah itu tak berat. Yang berat itu istiqomah. Itu baru berat. Kalau istiqomah itu baru berat. Tapi kalau istiqomah itu kalau mau, tak ada yang berat. Maka datang sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini bukan subuh terakhir kita, tapi Allah masih berikan keistiqomahan
sehingga di subuh-subuh selanjutnya akan tetap ada di masjid ini. Jangan yang datang subuh ini gara-gara ada sarapan pagi, nah, itu salah niat. Tapi mencari ridho Allah tak akan ada yang diharapkan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam ibadah itulah yang dipraktekkan oleh ulama-ulama kita. Maka seperti ulama, jangan kita bicara dengan ulama yang di luar, ulama yang di Arab, sahabat Nabi itu jauh kali. Ada ulama yang paling dekat dengan kita, apalagi bagi orang Sumatera Barat. Buya Hamka dalam kitab tafsir tasawuf modern, kitab tafsir Al-Azhar, dia tulis tentang surat Al-Fusilat yang ke-30 yang saya baca tadi. Maka dia menceritakan bagaimana keistiqomahan dia beribadah dan apa yang Allah berikan karena istiqomah tadi. Buya Hamka pernah di penjara 2 tahun 4 bulan. Di dalam penjara karena difitnah, dicaci maki, disumpah serapah. Akhirnya dia fitnah sampai Buya Hamka di dalam penjara nampak dia pisau silet di pinggir penjara tadi hampir mau disembelihnya urat nadi. Hai Buya Hamka, kau di penjara dipijak orang, dihina orang, disepelekan orang, sementara kau meninjau di kampungmu ini mama ulama, majelis ulama Indonesia, hari ini kau disepelekan orang. Ternyata level Buya Hamka saja hampir dia berputus asa menghadapi fitnah-fitnah yang terjadi. Hampir dia bunuh diri, akhirnya beristighfar. Itu semua dia tulis dalam kitab tasawuf modern. Tapi dia karena istiqomah, dia di penjara 2 tahun 4 bulan di sebuah rumah sendirian saja, tempatnya terpencil, dijaga ketat oleh aparat kepolisian waktu itu. Tapi dia tetap tidak merasa kesepian karena kata Buya Hamka ditulis di dalam kitab tafsir Al-Azhar tadi, ada sesosok putih yang selalu menemani dia di dalam penjara, dikawankannya tidur, dikawankannya berbuat apapun, menulis, membaca, dikawankan. Itu kisah nyata, story kisah nyata kata Buya Hamka. Karena apa? Karena malaikat turun untuk mengawali, menemani orang-orang yang minta istiqomah. Akhirnya 2 tahun 4 bulan selesai, segala tuduhan tudingan yang dilemparkan kepada Buya Hamka tidak terbukti. Tapi akhirnya Buya Hamka tetap pulang ke rumahnya dengan selamat, dibebaskan atas segala tuduhan yang terjadi. Sampai akhir hayat Buya Hamka selalu memperoleh kelebihan-kelebihan itu diberikan Allah tanpa dia sadari. Pernah suatu hari Buya Hamka pulang dari Bandung ke Jakarta sendirian naik mobil, pukul jam 3 subuh, 3 pagi Pak. Sepi memang di jalan lintas itu, karena jalan pesawangan gak bersuawanya. Tapi Buya Hamka tak pernah merasa cemas, merasa takut, karena kata Buya Hamka sosok putih itu tetap ada di samping dia dimanapun dia berada. Dia meyakini itu adalah malaikat, karena janji Allah dalam kitab Al-Quran surah Al-Fusilat ayat 30 tadi, tatanazzalu alaihim malaikah, malaikat-malaikat itu turun kepada orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Buya Hamka itu keras Bapak Ibu, tapi di dalam kerasnya tetap ada lembutnya. Kalau mau tahu lembutnya Buya Hamka, bacalah kitab tasawuf modern. Bagaimana orang menfitnah, mencaci maki dia, orang non-muslim mencaci maki dia, tapi tetap di akhir hayatnya anak orang Kristen Cina tadi yang menfitnah dia tadi tetap diislamkan di bawah tangan Buya Hamka. Tapi kalau mau bicara kerasnya Buya Hamka, ketika Buya Hamka berangkat naik haji, zaman dulu naik haji pakai kapal, disampai di sebuah pelabuhan mampir, semua orang siap berwudu mau sholat jamaah di atas kapal. Datang orang Minang, salah satu orang Minang, kata dia tak perlu sholat berjamaah. Apa sholat berjamaah di masjid di atas kapal nih? Karena ada yang lebih penting dari itu, nyawa justru lebih penting daripada sholat berjamaah. Sholat di kamar masing-masing bisa. Lalu datang jamaah itu disampaikan ke Buya Hamka di dalam kamar Buya Hamka. Buya Hamka, itu ada orang Minang tuh melarang kami sholat
berkah subuhnya, berkah jamaahnya, berkah pengajiannya, ilmunya, berkah umur kita. Maka orang yang sholat subuh terjaga, maka umurnya dijaga oleh Allah, hidupnya dijaga oleh Allah sampai subuh besok. Jadi daripada awak membayar asuransi Bapak Ibu, lebih awak semua yang subuh boleh. Karena asuransi itu masih buatan manusia, tapi asuransi dari Allah itu lebih pasti, tanpa bayaran, free, gratis. Tapi sampai subuh Pak Ustaz, habis itu tak ada sembahyang subuh boleh. Nanti bolehnya sekali sampai subuh besok. Karena aku sampai subuh dia kira Ta'ala jangan waktu supaya Allah supaya subuh tahu. Kalau sampai nanti diberi Allah Ta'ala keberkahan tadi sekali itu aja lawan semen subuh. Habis itu tak ada apa lain. Rajin datang semen subuh, malah subuh datang lama sampai mati. Tapi kalau sampai subuh besok supaya dapat balik keberkahan tadi, datang balik salat subuh. Insya Allah sampai mati kita akan tetap istiqomah berpegang teguh dalam ibadah ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja kajian singkat kita pada subuh Jumat kali ini. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita akan berjumpa di lain waktu, akan kita kaji lebih dalam lagi tentang istiqomah ini. Karena banyak ulama yang masyhur yang mendapat kelebihan karena istiqomah ini. Tadi malam saya mendapat WA dari Pak Ben selaku pengurus masjid, katanya tolong Ustaz, ada salah satu jamaah kita yang bertemu Quran, maka sekaligus kita nanti akan tutup acara kita ini dengan berdoa bersama-sama kepada Allah untuk berdoa bertemu Quran. Iza utimal Quran, ketika Quran dibatalkan nazzalatul rahman, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmatnya banyak subuh ini, keberkahan yang luar biasa. Berkah subuhnya ada, berkah yang Allah Quran pun dapat. Maka kita yang hanya berdoa mengaminkan saja, walaupun bukan kita yang kotak, tapi rahmatnya tetap dapat. Maka ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah itu turun karena berkat daripada khatam Quran. Ini khatam Quran terjadi sempat dia hafal khatam Quran ini karena istiqomah dari jual Bapak Ibu. Kalau sempat dia tak istiqomah macam kita lah, ada khatam Quran. Kata Nabi mesti khatam sekali, 2 kali dalam setahun. Tak dapat juga sekali dalam setahun. Tak bisa juga sekali seumur hidup. Tak bisa juga khatam sekali seumur hidup mati jalan. Itulah pesan Nabi. Maka sebaik-baiknya orang yang betul-betul dikatakan ahlul Quran, orang yang selalu khatam Quran 2 kali dalam setahun. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa khatam Quran 2 kali dalam setahun. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi wa kulli niyya salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa sultanik. Subhanaka ya Rabbana nahsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radat ala da'iman abadan ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim
wahdina wa fiqna ilal haqqi wa ilal tariqil mustaqim bi barakatil haqqil Qur'anil azim wa bi hurmatil habibika wa rasulikal karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dzunubana wa dzunubal walidina wa basaikina bi fadlika karamaka ya akramal akramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Islam wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa nawwir qulubana bi nuril hidayatika ya rabbi maulana innaka antas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian singkat kita pada subuh yang berbahagia ini. Salah dan maaf kami banyak-banyak minta maaf kepada kita semua. Mungkin ada bahasa kata-kata kami tidak berkenan di hati. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.